Abu Darda berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, annahu qala la takunu aliman. Kamu tidak akan menjadi orang alim hatta takuna muta'alliman, sampai menjadi muta'allim. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang alim sampai kita menjadi muta'allim. Muta'allim itu adalah pembelajar. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang alim sampai kita mau belajar. Jadi kalau mau menjadi orang alim itu orang yang berilmu, maka harus belajar. Maka pernyataan beliau ini, tidak akan menjadi orang yang berilmu sampai kamu mau belajar. Itu bahasa bebasnya seperti itu. Wala takunu bil ilmi aliman, dan tidak menjadikan orang itu berilmu lantas dia disebut sebagai alim. Jadi tidak lantas orang yang dia berilmu itu disebut alim, hatta takuna bihi amilan, sampai ilmu tersebut diamalkan. Jadi prasyarat mutlak disebut sebagai seorang yang alim itu dia harus belajar, kemudian tidak cukup belajar saja tetapi juga mengamalkannya. Maka orang belajar saja tanpa mengamalkannya belum disebut sebagai orang alim atau orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu yang membuat dirinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar hafalannya banyak, bukan, tetapi membimbing dia untuk mengamalkannya dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu pernyataan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah berkata, salah satu pernyataan beliau, man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari ilmu, lam ya'mal bihi, yang ilmu tersebut tidak diamalkan. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar suatu ilmu, lam ya'mal bihi, yang ilmu itu tidak dia amalkan, lam yazidhu, maka tidak akan menambah kepadanya ilmu, illa kibron, kecuali kesombongan. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud memperingatkan kepada kita, barang siapa belajar ilmu, yang ilmu tersebut tidak dia amalkan, maka tidak akan menambah baginya ilmu, illa kibron, melainkan hanya kesombongan. Jadi kalau ilmu itu hanya dihafalkan, hanya teori, hanya untuk berdebat, hanya untuk diketahui saja tanpa diamalkan, maka bukan tambah alim, bukan menjadi orang ahli ilmu, tetapi menjadi orang yang sombong. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ilmu memberikan kepada kita satu pemahaman sehingga kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu dipanggil dengan amal. Hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil atau dipanggil dengan amal. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf, ilmu itu memanggil amal. Jadi dengan ilmu itu untuk bisa beramal. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kan kita kutipkan pernyataan yang populer, yang terkenal dari Al-Qadhi Fudail ibn Iyad. Ini pernyataan yang populer dari beliau. Al-Fudail ibn Iyad berkata, la yazalul alim jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Ini beliau berkata, orang yang alim itu masih saja bodoh. Jadi beliau mengatakan orang yang berilmu itu masih saja bodoh. Alim itu berilmu ya. Orang yang berilmu itu masih saja bodoh bima alima, terhadap apa yang dia ketahui, hatta ya'mala bihi, sampai ilmu itu dia amalkan. Jadi kalau ilmunya belum diamalkan, itu masih bodoh. Meskipun dia ini banyak belajar. Fa'idha amila bihi, kalau dia sudah mengamalkannya, kana aliman, barulah dia disebut orang yang berilmu. Maka prinsip ilmu ini sebenarnya simpel. Amalkan apa yang kita ketahui. Dan begitulah dulu para salafus saleh. Ketika mereka tahu satu ilmu, maka ilmu itu mereka amalkan. Jadi ketika mereka tahu satu ilmu, maka ilmu itu mereka amalkan. Bukan menjadi slogan. Karena seringkali ilmu itu hanya menjadi slogan. Ada mahfudhot, pepatah
Arab mengatakan an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, tapi kotornya luar biasa. Kenapa? Karena hanya menjadi slogan, tidak diamalkan dari mahfudzat ini atau dari pepatah Arab ini. Sehingga meskipun tertulis besar-besar, dihafalkan, tetapi tidak menjaga kebersihan, tidak buang sampah pada tempatnya. Karena tadi ilmunya tidak untuk diamalkan, tapi ilmunya hanya sekedar slogan saja. Maka ini menjadi cambuk semangat bagi kita untuk bisa mengamalkan ilmu. Billahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.